Jakarta 已经有海景交通运动了。 Keputusan atau kebijakan tentang apapun, apakah diambil oleh seorang bupati, seorang gubernur, seorang menteri, atau seorang presiden, itu selalu ada pro dan kontranya. Untuk Pak SBY, ketika keputusan yang saya ambil atau kebijakan yang saya tetapkan ini saya yakini ini yang terbaik untuk mencapai tujuan, untuk mengatasi masalah, untuk kepentingan orang yang paling banyak, tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan undang-undang, maka harus dijalankan. Kepada yang tidak setuju, bisa dijelaskan mengapa ini diambil. Selalu ada risiko, dan risiko itu harus diambil oleh pemimpin paling tinggi, saya. Menteri boleh menyarankan, Wapres boleh memberikan pertimbangan, tetapi ketika harus saya ambil, sayalah yang mengambil risiko, sayalah yang mempertanggungjawabkan segalanya. Dengan kebersamaan dan kerjasama kita bisa meminimalkan dampak krisis. Judulnya pun seram, ungkap dugaan korupsi, Wikileaks sebut SBY dan Mega. Disebutkan beberapa kalimat di situ. Situs anti kerahasiaan Wikileaks merilis perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia. Dari beberapa tokoh itu, nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri ikut disebut Wikileaks. Saudara-saudara, berita seperti ini saya tahu cepat beredar, dan kemudian karena sangat sensitif dan menyangkut kehormatan dan harga diri baik Ibu Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden Republik Indonesia, maupun saya sendiri, maka saya mengambil keputusan tadi pagi untuk melakukan sesuatu, bertindak, dan kemudian mengeluarkan pernyataan yang alhamdulillah bisa kita laksanakan sekarang ini, dan terima kasih. Yang jelas, pemberitaan Wikileaks dan sindonews.com itu saya nilai mencemarkan dan merugikan nama baik Ibu Megawati dan saya sendiri. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri keuangan, keluarkan untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana krisis. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Tolong digarisbawahi, dan perasaan itu tolong sama, kita sama, ada sense of crisis yang sama. Hati-hati. OECD terakhir sehari 2 hari yang lalu menyampaikan bahwa growth, pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6 bisa sampai ke 7,6%, 6 sampai 7,6% minusnya. Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5%. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita.
Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah, kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Dan memang untuk kepentingan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Jadi mau tidak mau yang namanya transisi energi menuju ke sebuah energi hijau itu harus. Itu udah nggak bisa tawar-menawar. Itu tugas saudara-saudara untuk mencari teknologi yang paling murah yang mana. Tugasnya ke situ, dan ini adalah kerja cepet-cepetan. Saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina, ke PLN ini ngantri dan banyak sekali. Tapi ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan juga ada di BUMN kita sendiri. Terus saya ini orang lapangan ya, saya kadang-kadang pengen marah untuk sesuatu yang saya tahu tapi kok sulit banget dilakukan. Sesuatu yang gampang tapi sulit dilakukan, kok nggak jalan-jalan. Posisi-posisi ini yang harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang Bapak Ibu saudara-saudara miliki. Setiap penugasan itu harus dihitung konsekuensinya. Ini terbiasa atau pernah dengan Pak Presiden ya. Jadi memang tugasnya tuh begitu menantang gitu ya. Sehingga seperti kalau kita mau ujian itu kan, kalau menantang adrenalinnya keluar terus gitu. Ya. Jadi setiap saat adrenalin itu keluar, dan ini yang menjadi modal yang paling besar bagi saya. Jadi menantang, dan karena menantang kita harus all effort tuh, harus serius banget gitu untuk mengerjakan itu ya. Pak Bas, dengan proyek sebanyak itu ya, pernah libur nggak? Dikasih libur nggak sama Presiden? Nggak, ketawanya nggak enak nih Pak. Beliau sendiri nggak pernah libur, masa kita libur? Beliau ini kalau nggak ini besok sudah ngajak pergi misalnya. Dulu malah kita dengan protes, Pak Menteri, ini alhamdulillah ini 2 minggu ini beliau akan stay di Jakarta. Saya bilang emang tahan 2 minggu di Jakarta. Nah ternyata enggak. Seminggu sudah ngajak pergi. Gitu. Udah ini ya. Iya. Jadi saya kira kalau soal libur, saya kira buat kami, buat kabinet ini adalah cukup orang mewah untuk libur. 5 tahun ya. Ya. Bapak, kalau kita libur 3 minggu itu malah bingung. Awas lo ngomongnya di dekat Presiden lo. Beliau juga. Beliau 3 hari di rumah itu udah nggak nyari mall, pasti kan? Semuanya pergi aja, karena udah kebiasaan ritmenya gitu. Jadi body clock-nya udah kayak gitu. Oke. Emang enak jadi presiden? Enak. Bapak tidur? Enak pusingnya maksudnya. Enak pusingnya. Tidur berapa jam Pak jadinya Pak setelah ngurusin ini? Kalau saya tidur sering sih di mobil dari Jakarta Bogor saya bisa tidur, dari Bogor ke Jakarta juga bisa tidur, di pesawat bisa tidur 30 menit, 20 menit, atau di helikopter pun saya itu bisa tidur. Yang lain-lain nggak bisa tidur, saya tidur sendiri 10 menit, 15 menit ya. Kalau malamnya memang tidurnya mungkin dibanding yang lain saya lebih sedikit, tapi saya memang bisa ya ini alhamdulillah diberikan kenikmatan itu. Gampang tidur di manapun, kecuali dengan suara apapun. Kayak heli itu suaranya seperti itu ya, tidur aja.